Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Dr. Heru Subroto, spesialis bedah kardiovaskular, spesialis jantung pediatri konsultan, dan juga langsung pada seluruh penumpang PDS. Jadi saya pada siang hari ini membawakan bacaan divisi pediatri mengenai koaktasi aorta. Jadi untuk dari definisi, koaktasi aorta itu adalah suatu kelainan di mana terdapat penyempitan pada segmen aorta di daerah ismus. Jadi dari ini aorta ascending, kemudian dia menuju ke arcus aorta, kemudian di bagian ismus terdapat penyempitan. Nah, dari klasifikasi di sini klasifikasi terdapat adanya 3 berdasarkan lokasi dari posisinya. Dia di sebelum ligamentum arteriosum ataupun PDA. Dia kalau di sebelum dari ligamentum arteriosum itu disebut dengan yang prediktal. Kemudian jika dia dekat dengan ligamentum arteriosumnya itu juxtaduktal, dan jika dia lewat setelah dari ligamentum arteriosum PDA-nya itu disebut dengan tipe yang postduktal. Dari epidemiologinya sendiri sekitar 5-8% dari seluruh ini KOA ini terjadi sekitar 5-8% dari seluruh kelainan kongenital, dan prevalensinya 3/100.000 kelahiran hidup. Tanpa koreksi, angka harapan hidup pada pasien dengan KOA itu sekitar 35 tahun dan biasanya meninggal sebelum mencapai usia 50 tahun. Kemudian juga biasanya anomali pada KOA ini eh, didapatkan juga adanya bispec aortic valve ataupun VSD ataupun ASD, bisa dengan PDA, TGA, dan hipoplasia arcus aorta. Dasar teori. Dasar teori di sini ada yang teori flow teori dan teori ductal sling. Dimana kalau untuk yang flow teori ini adalah terjadinya koaktasi aorta itu apabila terjadi penurunan aliran darah melewati eh, melewati ismus dari aorta itu. Biasanya apa yang menyebabkan dari penurunan aliran darah itu bisa terjadi karena satu, darah dari jantung kiri masuk ke eh, sebelah kanan melalui lubang VSD, sehingga aliran darah yang ke arah aorta ascendent dan ke ismus itu menjadi menurun, dan nanti lama-kelamaan akan terjadi penyempitan di daerah ismus tersebut. Kemudian juga selain dari penurunan volume, adanya obstruksi pada jantung kiri seperti terjadinya mitral stenosis ataupun uh, stenosis pada katup aorta, itu juga bisa mengakibatkan nanti terjadinya uh, dari koaktasi aorta itu sendiri. Sedangkan kalau untuk teori ductal sling ini terjadinya apabila ductal sling ini terjadi penyempitan dan terjadinya fibrotik pada daerah ismus, dan uh, nantinya akan terbentuk koaktasi aorta. Berikut yang tadi saya jelaskan, ini apabila volumenya berkurang karena ke arah kanan, dia akan sedikit yang melalui ini, dan eh, terjadilah koaktasi aorta. Kemudian sini juga bisa walaupun ini, dan dia bisa terjadi koaktasi aorta juga walaupun dia tidak ada ini, dan bisa jadi karena teori yang tadi yang dikasih itu. Nah, kalau ini gambar dari adanya kolateral. Ketika terjadi koaktasi aorta, biasanya akan muncul kolateral-kolateral dan akan terjadi penurunan aliran ke arah inferior. Biasanya nanti untuk yang di bagian inferior itu ada cabang dari arteri suprafilia, kemudian ke arteri interna mamari sampai ke uh, eksterna iliaka ini. Dia akan memperdarahi dari bagian inferiornya. Untuk dari gejala klinis koaktasi aorta itu sendiri ada Deonatus bisa lemas, pucat, kemudian profesi perifernya kurang, kemudian tachypnea dan gagal jantung. Untuk yang infan itu biasanya gagal jantung, gejala kemudian berkeringat, nafsu makan menurun, sesak, bahkan bisa sampai shock. Anak hingga dewasa ini terjadi sering kelelahan pada ekstremitas bawah. Kemudian untuk dari pemeriksaan fisik, ini tekanan darah hanya
itu biasanya yang di ekstremitas superior itu lebih tinggi daripada yang di ekstremitas inferior. Itu dikarenakan adanya penyempitan, ini bahkan bisa gradien itu lebih dari 20 sampai 30. Kemudian pulsasi perifernya melemah, nadi arteri femoris tidak teraba, adanya sirkulasi dari kolateral. Bahkan bisa terdapat adanya pulsasi infraskapula. Kemudian juga adanya murmur. Untuk dari ronsennya ini, nah di sini dapatkan adanya eh, cekungan ke dalam dari artus aorta, dari isthmus aortanya. Kemudian juga dari EKG bisa didapatkan ada gambaran left ventricle hypertrophy. Dari ekokardiografi untuk yang di view suprasternal notch ini dari mulai artus aorta kemudian isthmus di sini terdapat penyempitan. Itu ada coarctasia aorta. Dan juga bisa mengevaluasi apakah ada PDA-nya atau tidak. Untuk dari pemeriksaan penunjang, ini bisa kita lihat dari angiografi, MRI atau CT scan. Di sini untuk yang ini didapatkan adanya coarctasia aorta. Ini kemudian dari ini juga ada coarctasia aorta dan dari kateterisasi bisa kita lihat bahwa di sini ada ini coarctasia aorta. Jadi untuk dari tata laksananya bisa secara medikamentosa, kemudian transkater dengan balon angioplasti, stent angioplasti ataupun tata laksana bedah. Untuk dari medikamentosa itu sendiri, uh, biasanya obat yang digunakan adalah PGS1, di mana PGS1 ini fungsinya adalah untuk membiarkan ductus PDA-nya itu agar tetap terbuka. Hal ini bertujuan agar dengan PDA-nya itu tetap terbuka, itu akan membuka ruang di sekitaran dari kortes aortanya itu agar aliran darah tetap bisa mengalir ke arah inferior. Seperti itu. Kemudian kita tata laksana juga antihipertensi, kemudian juga diberikan untuk antikongestif untuk support dari apabila ada gangguan dari gagal jantung, seperti diberikan dopamin dan dovitamin, serta atasi hipoglikemi, asidus metabolik, dan gangguan lainnya. Kemudian bisa diberikan balon angioplasti. Balon angioplasti ini uh, diberikan jika gradien sistolik transkateternya kurang dari 20. Kemudian juga dengan bukti yang signifikan adanya penyempitan anatomi pada imaging dengan pembuluh darah kolateral yang luas. Kita pada pasien dengan jantung univentrikular juga bisa disarankan balon angioplasti. Namun untuk kejadian angka rekoaktasio dari penggunaan balon angioplasti ini cukup tinggi. Kemudian transkateter dengan stent ini disarankan pada remaja dan dewasa, di mana fungsinya juga transkateter dengan stent ini pada koktasio yang rekuren yang sebelumnya sudah pernah dilakukan balon angioplasti, kemudian dilakukan stent. Nah, tapi tetap berdasarkan guideline atau di buku saya baca itu yang tata laksana yang baik itu adalah tata laksana bedah, di mana dari indikasi dan waktu operasinya itu dilakukan jika diagnosanya sudah ditegakkan, kemudian disertai gagal jantung dan gagal tumbuh kembang, kemudian VSD-nya besar, adanya gejala gagal jantung di ventrikel kiri, kemudian hipertensinya juga bermakna, dilakukan hipoplasia arcus, dan apabila dia asimptomatik, apabila terdapat penurunan diameter aorta 50% pada level coarctasio dengan adanya gradien tekanan lebih dari 20 sampai 30. Nah, ini untuk dari posisinya. Posisinya itu adalah right lateral decubitus, di mana sisi hemitoraks sinistra itu di bagian atas dengan di bagian kanan diganjel dengan bantal. Kemudian tangannya ini diarahkan ke sikunya diarahkan ke anterior, tujuannya agar tip scapula ini bisa ngarah ke depan dan kita bisa mengakses di ICS 3 sampai ICS 4. Jadi operasi dari ICS 3 atau ICS 4, kemudian dibuka lapis demi lapis. Kemudian nanti setelah dibuka lapis demi lapis, nanti pleura ditembus, kemudian didapatkan retraktor dimasukkan, lalu paru ini ditahan dengan penahan paru seperti timan, kemudian diarahkan ke arah anterior, lalu kita buka dari pleura mediastinalisnya. Nah, di pleura mediastinalisnya ini nanti akan dilakukan dibuka, kemudian dilihat segmen koaktasionya, dan hati-hati juga di sekitaran situ ada
sambil kita evaluasi apakah ada PDA-nya atau tidak, kemudian dilihat arcus aortanya, kemudian ductus thoracicusnya juga dilihat di sekitaran situ. Nah, nah, kemudian untuk dari teknik repair-nya itu sendiri ada beberapa yang saya baca. Dari mulai yang paling atas ini adalah end-to-end anastomosis, di mana dari coarctatio kita kita lakukan klem di bagian proximal distal, kemudian kita potong-potong lalu kita sambungkan. Kemudian juga bisa dilakukan uh, namanya dengan uh, di flap menggunakan arteri subclavia sinistra. Jadi ini kita buat insisi dari segmen yang coarctatio itu kita bikin insisi sehingga nanti akan membentuk oval. Kemudian untuk itu kita potong arteri subclavianya lalu kita bikin flap ke arah sini. Nah, kemudian juga eh, berikutnya ini bisa dilakukan dengan graph patch dengan menggunakan graph. Biasanya PTF atau Gore-Tex kita buka kita insisi lalu kita secara secara nanti akan bentukannya oval, kita bikin graphnya bentuk oval di sini lalu kita jahit. Kemudian bisa juga kalau untuk yang di atas ini apabila dia tidak bisa disatukan secara end to end, dia bisa menggunakan graph. Apabila dia tidak bisa dibebaskan jaringan sekitarnya dan terlalu tension, jadi disarankan bisa menggunakan dengan interposition graph. Gitu. Nah, ini untuk yang reseksi dan end to end anastomosisnya, di mana dari kita bisa kita lihat dari ini ada PDA, kemudian di sini coarctatio-nya, kemudian kita potong di sini, kemudian nanti akan ini juga di videonya kita ligasi, kemudian sisa seperti ini lalu disambungkan dengan dengan prolen 60. Kemudian eh, sama ini juga end to end anastomosis. Kemudian ini untuk yang radikal extended end to end anastomosis ini lebih tidak seperti yang tadi. Dia ini dipotong, kemudian juga ini dipotong, kemudian di PDA-nya juga dipotong. Lalu ini dibikin insisi di arah arkusnya, lalu dibuat uh, jahitannya yang dari sisi sini nanti akan dijahitkan ke arah dari uh, arkus aortanya. Jadi langsung nyambungnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini juga radical extended end to end anastomosis, dia nantinya akan dari mulai ini dipotong, potong kemudian dibikin nggak di insisi sini, di insisi, lalu dia akan bentukan seperti ini dan dijahit nanti bentukan seperti ini. Serta ini yang tadi saya jelaskan adalah left subclavia patch orthoplasty. Dari subclavianya digunakan untuk ngeflap sisi yang coarctatio tadi, yang ini dipotong kemudian dibikin flapnya dari subclavia sinistra. Nah, ini juga menggunakan subclavia patch orthoplasty, cuman letaknya aja yang di reverse. Kalau tadi ini yang ke arah sini, kalau ini sekarang dibikin ke arah mendekati ke arah arcus aortanya. Nah, ini yang tadi dengan synthetic patch orthoplasty, di mana dengan menggunakan PTV atau Gore-Tex di sisi, kemudian dibikin bentukan oval, lalu di flap di sini menggunakan patch graph. Dan ini untuk yang graf interposisi, apabila terlalu jauh dan sekitarnya tidak bisa dibebaskan untuk didekatkan, sehingga dibuatlah dengan menggunakan graf interposisi ini. Nah, untuk follow up post repair, kita perhatikan dari mulai
granulin sistoliknya, kemudian di termoregulasi juga untuk pasien tersebut. Selain itu dilakukan pemasangan chest tube untuk evaluasi drain dan perdarahan serta uh, untuk evaluasi juga apakah ada kilotoraks atau tidak. Kemudian juga evaluasi dari refill dari bagian ekstremitas, begitu ekstremitas superior dan inferior. Kemudian juga follow up pasca operasi. Dan untuk dari komplikasi setelah pembedahan bisa terjadi paraplegi, kemudian juga perdarahan, kilotoraks, serta adanya cedera pada nervus recurrent laryngeus serta hipertensi paradoksal. Untuk komplikasi yang jangka panjang bisa terjadi hipertensi, aneurisma atau recoarctation. Kemudian ini komplikasinya jika tidak dilakukan tindakan pada pasien dengan koaktasi aorta, ini bisa terjadi hipertensi, kemudian bisa terjadi penyakit jantung koroner juga, gagal jantung, stroke, disseksi aorta. Untuk prognosisnya sendiri, mortalitas dari operasi koaktasi aorta adalah kurang dari 1,5% dan di bawah 1% pada anak-anak yang lebih tua.